Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Makuni. Saya dari kelas 3D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dari Ibu Nurfadlia SPD MPD. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil observasi dari lapangan tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa dilaksanakan saat melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menerbitkan pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk pendidikan sekolah dasar yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Untuk membantu siswa yang berdampak pandemi dan berpotensi tertinggal, Mendikbud menghimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditunjukkan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen dilakukan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang tertinggal. Pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di sini saya melakukan observasi di sekolah untuk membuktikan sekaligus mengambil sampel data terkait dengan implementasi kurikulum darurat COVID-19 berdasarkan instruksi langsung oleh pemerintah atau dalam hal Kemendikbud. Saya melakukan wawancara di Desa Duano, Kecamatan Suawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango. Adapun tujuan utama saya melakukan observasi adalah mengetahui seberapa besar pelaksanaan implementasi kurikulum darurat COVID-19 di Sekolah SDN 2 Suawa Tengah. Di sini juga saya telah mewawancarai guru, orang tua, dan siswa. Bagi guru menyesuaikan sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud. Paduan belajar secara online atau daring akan mengikuti paduan dari Kemendikbud dan itu akan diterapkan oleh guru. Untuk kurikulum juga akan disesuaikan dengan keadaan sekarang, yaitu di tengah COVID-19. Menggunakan kurikulum darurat ini yang mana pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi, pembelajaran di sekolah saat ini tidak maksimal dan efektif dengan adanya keadaan sekarang. Aplikasi yang mereka gunakan seperti Google Classroom, Meet, dan Zoom, siswa mengatakan di masa COVID-19 saat ini, belajar daring atau online, dia merasa senang karena pada saat pembelajaran guru memberikan banyak permainan sehingga pembelajaran tidak membosankan. Tetapi ada beberapa kendala saat pembelajaran daring,
yaitu jaringan yang kurang bagus sehingga mengampu proses daring data seluler, serta mereka seringkali kurang paham tentang materi yang disampaikan pada saat daring berlangsung. Dan bagi orang tua mengatakan proses pembelajaran anaknya yaitu secara daring dan luring. Pada saat proses pembelajaran pun orang tua ikut mendampinginya. Kendala yang dihadapi orang tua dalam proses pembelajaran yang kami wawancarai yakni tidak ada kendala, akan tetapi hanya saja anak-anak yang dimana setelah naik kelas tidak ada kontak secara langsung dengan guru. Jadi pada saat guru memberikan pembelajaran, anak-anak belum memahami proses pembelajaran secara daring. Untuk bantuan dari orang tua sangat penting, tetapi ada juga orang tua yang belum mengerti terhadap proses pembelajaran daring. Biasanya guru menjelaskan, mereka akan mudah mengerti dan mudah memahami pelajaran sebaliknya. Apabila orang tua yang menjelaskan, anak-anak cenderung tidak paham dan tidak fokus. Orang tua juga mengatakan pengeluaran bahan untuk data seluler selama proses pembelajaran daring yaitu 385.000 yaitu membayar wifi. Kami juga bertanya tentang penggunaan belajar daring atau luring. Mereka lebih memilih luring karena lebih efektif, anaknya lebih memahami penjelasan dari guru. Dan pada orang tua, jika orang tua menjelaskan karena mereka lebih keras kepala dibandingkan jika guru yang menjelaskan, mereka mudah memahami pembelajaran tersebut. Oke, baiklah. Itulah hasil presentasi tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. Apabila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.